Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan beberapa lagu untuk ice breaking. Lagu pertama dan yang kedua, Hari Ini Harinya Tuhan, beserta dengan Dari Terbit Matahari. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersama-sama saat teduh dulu ya. Untuk menghadap Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Tuhan.
Nah, setelah kita nyanyi, mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita pada hari ini adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Berkati kami, kakak Layan, dan teman-teman kami semua di rumah masing-masing agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan nyanyi dari Baca Kitab Suci. Jangan lupa ya, kita akan nyanyi lagu versi English-nya juga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. Nah, setelah kita nyanyi bersama-sama, kita akan manggil yang cerita hari ini adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa yang cerita hari ini? Kakak tahu loh, kakak mau kasih tahu namanya Kak Mahen. Yuk adik-adik kita panggil Kak Mahen. Kak Mahen. Wah, belum kedengeran nih suara adik-adik. Sekali lagi ya, Kak Mahen. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah siap mendengar cerita? Kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sampai hari ini, Engkau masih menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus padamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tentang hak budak Ibrani. Ayat yang pertama, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ayat yang ketiga, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat yang keempat, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Ayat yang kelima, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat yang keenam, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, masih ingat tidak? Minggu lalu kita merayakan hari apa ya? Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, benar. Minggu lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Berarti 75 tahun yang lalu bangsa kita telah merdeka dari penjajahan. Penjajah itu apa ya? Penjajah adalah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, sehingga ia menindas, membuli, serta merebut kemerdekaan orang lain, atau disebut juga dengan memperbudak. Seperti ketika bangsa Israel dulu diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka harus bekerja keras, tidak diberi upah yang layak, dan disiksa. Adik-adik, ingatlah bahwa kita semua sebagai manusia pada awalnya adalah budak dosa. Namun, karena karya keselamatan Allah dalam hidup manusia telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup, maka setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan harus menyadari bahwa di balik kemerdekaan yang dimilikinya ada sebuah tugas dan tanggung jawab untuk selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun anak kalian berada. Nah, adik-adik, sudahkah kalian melakukan karya kebaikan? Kira-kira apa saja ya karya kebaikan yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Salah satunya adalah dengan hidup dalam ketaatan untuk melakukan segala aturan. Saat ini, bangsa kita seperti berada di dalam penjajahan, dijajah kembali oleh pandemi virus corona yang membuat kita takut dan gelisah. Kondisi ini telah membuat kita tidak bisa bermain dan belajar bersama dengan teman-teman. Tapi ini semua tidak membuat kita tidak bisa berkarya ya adik-adik, karena sebagai pribadi yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap mampu berkarya. Bagaimana caranya? Kita harus patuh dan taat pada peraturan yang ada yang untuk mendatangkan berkat bagi hidup kita dan orang di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan, menjauhi keramaian, dan rajin menggunakan masker. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita mendengar cerita dari Kak Mahen tadi, kita akan ngerjain aktivitas adik-adik. Nah, aktivitasnya akan dijelaskan setelah video berikut ini. Shalom adik-adik,
Sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas hari ini gampang banget. Kita hanya akan menggunakan satu alat bantu, yaitu handphone. Nah, khusus untuk adik-adik kelas TK dan yang masih batita, boleh loh minta bantuan mama dan papa untuk mendampingi selama mengerjakan aktivitas ini. Lembar aktivitas hari ini bisa adik-adik temukan di akun Instagram PA Paulus JKT. Lalu, temukan lembar aktivitas sesuai kelas masing-masing di bagian Instagram Story. Ini untuk adik-adik kelas batita dan TK, dan ini untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung. Ada juga lembar bonus untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh bebas berkreasi menghias gambar berikut ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa diupload ya. Dan jangan lupa juga untuk tag akun PA Paulus JKT dan GPIB Paulus JKT. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, karena sekarang kita ibadahnya dari rumah, kita tidak bisa memberi persembahan langsung. Adik-adik bisa memberi persembahan lewat mama, papa, om, tante yang nanti akan dikasih ke gereja lewat informasi berikut ini. Nah, dengan itu kita juga akan nyanyi lagu persembahan yang judulnya 1, 2, 3 kali. Bareng-bareng ya adik-adik. Satu, dua, tiga kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu dengan senang hati. Bawa persembahanmu. Kita nyanyikan dari awal. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu dengan senang hati. Bawa persembahanmu. Nah, setelah kita memberi persembahan, kita berdoa bersama-sama adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah bisa kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar dapat digunakan di gereja dan untuk pelayanan-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya.
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kali ini. Lepas tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami sudah bisa mendengar sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kakak layan yang sudah melayani, berkatilah kami juga yang sudah mendengar, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kesehatan kami dan kegiatan kami sehabis IHMPA ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkenan kami pada hari ini, mengenakan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bye.